Baik, kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, saudara sekalian, perkuliahan online Zoom meeting pada pertemuan hari ini, eh, semoga Pak Yoga belum pernah menyampaikan materi tentang spesifik materi tentang fisioterapi pada insufisiensi vena kronis. Pak Yoga sudah menyampaikan materi ini belum? Halo, sudahkah? Secara spesifik belum? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, berarti Pak Yoga masih punya 2 kali materi secara teori, yaitu insufisiensi vena kronis dan penyakit arteri tepi. Nah, selebihnya nanti kita lanjutkan prakteknya, menyambung dari yang kemarin itu MLD dan decompression terapi, ya, menggunakan tapping. Nah, di siang hari ini kita bahas terlebih dahulu eh, materi tentang fisioterapi pada penyakit insufisiensi vena kronis. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kita review kembali bagaimana anatomi, fisiologi, patofisiologi dari insufisiensi vena kronis. Yang kedua, kita bicara tentang gejala, faktor resiko, kemudian prevalensi dari insufisiensi vena kronis. Yang ketiga, bagaimana klasifikasi untuk menegakkan diagnosis insufisiensi vena kronis. Yang keempat, untuk tindakan medisnya, apa saja pemeriksaan dan tindakan secara medisnya. Dan yang kelima adalah tindakan fisioterapinya yang meliputi MLD, compression bandaging, kemudian tapping, penggunaan tapping, dan exercise. Nah, secara pengertian definisi yang dimaksud dengan insufisiensi vena kronis adalah ketidakmampuan dari sistem pembuluh vena dalam mengalirkan darah beserta dengan cairan dan komponen-komponen lainnya kembali ke sirkulasi jantung. Ya. Nah, untuk insufisiensi vena kronis itu biasanya paling banyak itu dijumpai pada tungkai atau anggota gerak bawah. Nah, yang mana angka kejadian dari insufisiensi kronis ini cukup besar. Ada di kisaran 25 sampai dengan 40% dari populasi. Jadi kalau warga Tohudan, Kelurahan Tohudan itu ada sekitar 12.000 orang, maka sekitar 3.000 orangnya itu pasti akan menderita insufisiensi vena kronis. Ya, ini cukup besar. Nah, karena nanti insufisiensi vena kronis ini mengenai pada tungkai anggota gerak bawah, seringkali faktor vena kronis ini jarang terdeteksi, jarang tertangani dengan baik
oleh fisioterapis karena dianggap vena kronis, insufisiensi vena kronis ini dianggap bukan sebuah masalah, ya, bukan sebuah masalah. Dianggap ya itu karena faktor ya penyakit biasa begitu ya. Atau bahkan pada seseorang di mana insufisiensi vena kronis ini menjadi penyakit penyerta, justru akan memperberat kondisi penyakit utamanya. Ya, contoh misalkan seorang pasien osteoartritis lutut, maka keluhan nyeri pada lutut itu bahkan tidak bisa tertangani dengan baik oleh fisioterapis, manakala pasien OA lutut tersebut memiliki penyakit penyerta insufisiensi vena kronis yang tidak pernah tertangani dengan baik. Sehingga eh, manakala kita menemui pasien dengan keluhan nyeri pada tungkai bawah atau anggota gerak bawah, maka kita tidak boleh mengabaikan masalah eh, adanya penyakit insufisiensi vena kronis ini. Ya, karena sedemikian banyaknya angka prevalensinya. Kemudian kejadiannya itu 10-20%-nya itu terjadi pada wanita. Nah, memang insufisiensi vena kronis itu dampaknya bisa bervariatif. Dari dampak yang paling ringan, hanya keluhan-keluhan ringan yang mungkin bisa ditangani dengan mudah dengan obat-obatan oles eh, yang bisa didapatkan dari apotek karena dijual bebas, maupun dampak insufisiensi vena kronis itu akan mengganggu aktivitas pasien sehari-hari, bisa mengganggu status fisik, psikososial, bahkan bisa mengganggu faktor sosial dan ekonomi. Nah, untuk penanganannya ini bisa secara medis, farmakologis maupun konservatif. Adapun secara medis ya mungkin familiar dilakukan bedah vaskuler ya. Itu yang mungkin sekarang sedang ngetren gitu kan. Oke, eh, kita lihat kita review sebentar tentang masalah vena. Pada tungkai bawah, karena ini paling banyak diderita di bagian tungkai bawah, ya, maka secara anatomis vena itu eh, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah anatomi vena yang terletak di superficial. Nah, vena yang superficial ini biasanya akan menunjukkan pembesaran yang nampak dilihat pada permukaan kulit pasien. Ya, ini adalah vena-vena superficial. Kemudian yang kedua adalah kelompok vena dalam. Nah, kalau kelompok vena dalam, dia terletak ada di sekitar antara jaringan otot, kemudian dia juga terletak antara eh, jaringan tulang dengan jaringan otot, termasuk pada vena-vena eh, miofasial yang ada di dalam. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah vena perforating atau perforator. Oke, kalau kita lihat vena ini ya secara ukuran
ya, secara ukuran, maka vena yang paling besar yang ada di tungkai bawah itu dimiliki oleh vena savena. Ya, vena savena. Yang mana vena savena ini dia eh, dari tungkai atas di bawah di dalam hamstring, kemudian dia menyusuri ya di antara kaput medial dan kaput lateral dari otot gastrocnemius. Nah, vena savena ini dia seakan-akan berjalan di antara otot gastrocnemius, kaput medial dan kaput lateral, ya. Kemudian setelah itu mulai dari tendo Achilles, dia berjalan ada di sisi lateral tendo Achilles, lalu dia menyebar ke arah superficial menuju ke bagian dorsal kaki, ya di bagian dorsal kaki. Nah, vena savena ini karena ukurannya yang paling besar pada tungkai bawah, dia menjadi jalur utama pengaliran darah, pengaliran cairan beserta komponen-komponen darah itu dari bagian dorsal kaki menuju ke arah kembali ke jantung. Nah, ingat bahwasanya vena savena ini dia keluarnya itu pas ada di fossa poplitea, tepat ada di lipat bagian dorsal lutut, ya, ada di fossa poplitea, sehingga kadangkala keluhan tentang nyeri pada lutut ini juga akan mengganggu sistem pumping action pada vena savena ini. Kemudian pada pasien-pasien tertentu yang dilakukan flebotomi, flebotomi itu flebo itu vena, tomi itu pengambilan, ya contohnya pada kasus bedah coronary artery bypass graft yang mana jalan pintas arteri koronaria jantung itu diambilkan dari vena savena ini, maka fungsi dari vena savena akan digantikan oleh selang, ya, digantikan oleh selang sintetis gitu. Nah, kemudian vena savena yang cabang apa namanya yang lain itu dia akan berjalan mulai dari saudara mengenalnya pes anserinus medialis, ya. Jadi ini kisaran ada di daerah tem insersio otot-otot semimembranosus, semitendinosus, ya di bagian lutut bagian medial, ya. Nah, kemudian dia berjalan ada di superficialnya, kemudian menyusuri bagian lateral dari otot gastrocnemius yang medialis, ya, kemudian menuju ke malleolus medialis bagian anterior dan eh, ke bagian dorsal kaki, ya, dari sisi medial, ya, dari sisi medial. Oke, ini adalah gambarannya, ya. Oke, sehingga nanti eh, kerja pumping action dari vena savena ini sangat tergantung sekali dari kerja otot gastrocnemius, baik gastrocnemius caput medialis maupun
otot gastrocnemius caput lateralis. Ya. Nah, termasuk juga nanti vena savena yang ada di bagian dorsal kaki itu kerjanya tergantung dari otot-otot dorsal flexor ankle, ya, dipengaruhi oleh kerja dari otot-otot dorsal flexor ankle. Nah, nanti lebih detailnya saudara bisa membaca anatomisnya, ya. Nah, kemudian di antara vena superficial dan vena dalam itu terdapat eh, vena perforator, ya. Bahasa Inggrisnya perforating, tapi bahasa apa namanya medisnya adalah perforator. Yang mana vena perforator ini dia menghubungkan antara vena dalam dengan vena superficial. Ya. Terus bagaimana cara kerja pumping actionnya? Karena vena superficial itu dia terletak subkutaneus, ada di bawah kulit, maka cara kerja dari pumping action vena superficial itu tergantung dari tekanan pada kulit. Ya, tekanan pada kulit. Maksudnya begini, ketika contohnya wristnya Pak Yoga ini ya, ketika Pak Yoga melakukan gerakan ke arah palmar wrist, maka kulit pada bagian dorsal ini dia akan menegang. Nah, ketika kulit ini menegang, maka kulit dorsal tangan Pak Yoga ini akan menekan vena superficial. Ya, ketika Pak Yoga dorsifleksi seperti ini, maka kulitnya akan mengkeret dan tidak ada tekanan pada vena superficial. Sehingga pumping action dari vena superficial itu tergantung dari tingkat ketegangan kulit di permukaan. Itu. Sedangkan pada vena dalam yang deep, maka pumping action-nya itu tergantung dari kontraksi otot. Begitu otot berkontraksi, maka akan terjadi pumping action. Nah, ini adalah secara anatomis. Kita bandingkan secara sel histologis, kita bandingkan antara arteri dan vena. Yang mana pada arteri ini kita tahu lapisan tunika media arteri atau lapisan pada tengah, lapisan otot polos ini sangat tebal sekali. Ya, sangat tebal. Yang mana ukuran lumennya itu relatif lebih kecil. Relatif lebih kecil. Kemudian bentuknya relatif apa ya? Kalau nggak lonjong ya bunder gitu ya, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau secara histologis kita lihat pada vena, dia bentuknya itu relatif pipih. Ya, relatif pipih. Kenapa pipih? Karena ya posisinya vena itu tertekan oleh jaringan di sekitarnya. Tapi kita lihat, ternyata ukuran lumen itu lubang vena itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran lumen pada arteri. Oke. Nah, kalau kita mau bandingkan, oke, ya, kalau kita mau bandingkan antara arteri dengan vena, ya, itu pembedanya yang paling jelas itu terletak pada lapisan tunika medianya, yang mana lapisan otot polos tunika media arteri itu lebih tebal, ya, lebih tebal, sel-selnya lebih banyak dibandingkan sel-sel otot polos pada vena. Ya. Kemudian di sisi dalam bagian lumen, lubangnya, ya, di vena ini terdapat katup.
Ya, katupnya ini selalu mengarah ke arah jantung. Nah, di antara arteri dan vena maka akan dihubungkan, ya, dihubungkan oleh eh, arteriol dan venul, ya, di sini. Nah, interaksi antara venous return itu jadi aliran balik pada vena itu tergantung dari pompa sentral. Pompa sentral ini, yang dimaksud dengan pompa sentral itu adalah jantung. Kenapa? Karena jantung itu pada saat sistol dia akan memompa darah ke sistemik atau ke sirkulasi pulmonal, tetapi pada saat jantung dilatasi, ya, pada saat jantung diastol, dia akan melakukan apa namanya, daya hisap, ya, daya hisap yang akan menghisap darah yang ada di vena cava superior maupun darah yang ada di vena cava inferior untuk masuk ke dalam atrium kanan jantung. Maka dari itu, pada kasus pasien yang mengalami gagal jantung, maka daya hisap jantung itu kecil, ya, sehingga muncullah bengkak pada kedua tungkai pasien. Ya, bahkan gagal jantung yang kongestif yang parah maka akan mengalami eh, general edema. General edema itu seluruh badannya itu akan membengkak semuanya karena jantung kehilangan daya hisap. Ya, itulah yang mempengaruhi venous return. Yang kedua adalah didasarkan dari gradien tekanan. Ya, gradien tekanan. Ketika venous return itu tertekan oleh otot-otot yang berkontraksi dengan baik dan efektif, maka venous return-nya juga akan efektif. Tetapi kalau otot-ototnya kontraksinya lemah, contoh, ya, inilah yang mungkin menjelaskan pada pasien yang sering duduk lama atau pada pasien yang jarang mengkontraksikan otot-ototnya atau pada pasien yang jarang berolahraga, maka dia cenderung mudah terkena insufisiensi vena kronis. Kenapa? Karena gradien tekanan dari kontraksi otot-otot di sekitar vena itu tidak efektif, ya. Itulah kenapa kita harus salah satu nanti tindakan fisioterapi pada insufisiensi vena kronis itu adalah exercise. Kemudian yang keempat, eh, venous return ini dipengaruhi oleh pompa vena perifer. Nah, pompa vena perifer ini dari pumping action, ya, sama seperti dengan gradien dari tekanan ini. Kemudian yang keempat adalah katup vena yang kompeten, ya, yang rapat. Katup venanya itu rapat, ya. Kalau venanya inkompeten, maka darah akan alirannya akan terbalik. Nah, ini adalah eh, penjelasan dari fisiologi aliran vena. Pada saat rileks antara, ya, DV ini adalah deep vein, SV ini adalah superficial vein, kemudian PV ini adalah perforator vein, dan
M ini adalah muscle atau otot. Ya, ketika otot rileks, maka vena dalam maupun vena superficial, termasuk juga vena perforator, ini akan menampung cukup banyak darah. Terlihat dari ukurannya yang membesar. Ketika otot gastrocnemius berkontraksi, ya, maka vena dalam yang terletak antara tulang dan terjepit tertekan oleh otot yang berkontraksi, maka darah yang berada di vena dalam akan terpompa ke arah kranial, ya, ke arah proksimal. Ya, darah yang ada di vena dalam akan terpompa ke arah proksimal, ya, termasuk juga darah yang ada di vena perforator. Tetapi vena yang superficial dia posisinya masih sama, ya, posisinya masih sama, ya, posisinya masih sama, di mana vena superficial ini dia masih menampung darah yang cukup banyak. Ya, ini pada gerakan plantar fleksi. Tetapi ketika gerakan dorsifleksi, ya, ketika gerakan dorsifleksi, ya, nah, maka vena dalam dia akan alirannya akan terpompa ke arah proksimal, kemudian kulit yang ada di gastrocnemius pada tungkai bawah dia akan menekan, ya, dia akan menekan sehingga aliran darah baik yang ada di vena dalam maupun vena superficial akan terpompa menuju ke proksimal. Ya, ini modelnya seperti ini. Sehingga ketika kita menemukan pasien insufisiensi vena, maka gerakannya ada dua komponen, yaitu komponen plantar fleksi ankle dan dorsifleksi ankle. Terus, bagaimana tekanan vena? Ketika kita berdiri, ya, pasiennya berdiri, maka tekanan vena yang paling besar itu dijumpai pada area ankle, ya, pada area kaki dan ankle. Yang mana ketika pasien itu berdiri, ya, tekanan pada ankle itu kurang lebih 90 mm Hg. Ya, 90 mm Hg. Semakin ke arah proksimal, maka tekanan vena itu semakin menurun. Bahkan vena di kepala itu tekanannya negatif pada saat berdiri, ya. Nah, oleh karena itu, kejadian insufisiensi vena kronis ini lebih banyak terjadi ketika pasien lebih banyak berdiri statis. Kenapa berdiri statis? Karena pada saat berdiri statis tidak ada kontraksi, maka tidak ada pumping action pada vena yang ada di eh, bagian kaki dan bagian ankle. Ya, ini yang menyebabkan begitu banyaknya kejadian insufisiensi vena kronis. Lantas, bagaimana
tanda-tanda klinis dari insufisiensi vena kronis. Tanda yang pertama berupa edema. Edema pada vena, ya, kemarin atau mungkin dulu di awal-awal perkuliahan Pak Yoga menyebutnya dengan flebodema. Ya, flebodema boleh, flebedema boleh. Flebo itu adalah vena, edema berarti bengkak pada vena. Ya, karakteristiknya bengkak pada vena itu adalah non-pitting udem. Ya, karakteristiknya adalah non-pitting udem. Kemudian bengkaknya itu terdeteksi subkutaneus. Ya, terdeteksi subkutaneus. Oke. Ya, sehingga kalau saudara menangani pasien teman saudara yang habis tackling main futsal, kesleo pada engkelnya, kemudian saudara palpasi bengkaknya ini dia terletak ada di subkutaneus, ya, maka berarti itu adalah flebedema, edema pada vena. Kemudian kalau edema pada vena, insufisiensi vena kronis ini berlangsung sangat lama, kronis, maka akan mengakibatkan fibrosis pada jaringan subkutaneus dan pigmentasi. Pigmentasi itu warna kulitnya itu menjadi lebih gelap. Kemudian bisa menimbulkan nyeri kronis, bahkan yang paling parah adalah ulcer atau ulkus. Ulkus vena, ya, ulkus pada vena. Nanti saudara di klinis saudara harus bisa membedakan antara ulkus vena dengan ulkus pada arteri. Ya, saudara harus bisa membedakan bentuk ulkusnya. Nah, ini mestinya mungkin juga ada kaitannya dengan mata kuliah integumen, ya, karena ulkus-ulkus itu kan penanganannya lebih ke aspek integumen gitu ya. Oke. Nah, kegagalan muscle pumping, pompa otot pada ekstremitas bawah berhubungan dengan insufisiensi vena perifer disebabkan adanya obstruksi aliran, kelemahan pada muskulofasial, miofasial, hilangnya lingkup gerak sendi atau bahkan adanya gangguan pada katup. Kenapa gangguan pada katup? Ketika vena terisi lebih banyak darah dan cairan darah, maka vena akan menjadi dilatasi. Ya, vena akan berubah menjadi dilatasi karena terisi darah, saking banyaknya darah, maka vena akan mengalami dilatasi. Ketika dilatasi, katup yang ada di dalam lumen vena ini inkompeten, tidak kompeten, maka aliran venanya akan membalik. Ya, semakin banyak darah yang akan terus mengisi vena. Ya, sehingga itu akan mengalami gangguan katup vena dalam jangka panjang. Apa saja faktor resiko dari insufisiensi vena kronis? Yang pertama adalah faktor U, ya, faktor U, yaitu semakin bertambah usia pasien, maka pasien memiliki faktor resiko terkena insufisiensi vena kronis semakin besar. Oke. Kemudian wanita, ya, wanita yang mengalami insufisiensi vena kronis itu lebih banyak diawali pada saat proses kehamilan.
Ya, lebih banyak dialami pada proses kehamilan. Meskipun eh, edema bengkak pada wanita hamil itu dianggap sebagai bengkak yang fisiologis. Tetapi ketika bengkak pada saat wanita hamil itu tidak tertangani dengan baik, maka bisa berkembang menjadi varicose vein. Orang awam menyebutnya varises. Ya, tadi tipe awalnya itu pada saat wanita ini hamil. Mungkin ya, mungkin ini baru baru dugaan Pak Yoga sih. Semakin sering wanita itu hamil, maka resiko terjadi varises itu semakin besar. Ya, karena dia eh, akan sering mengalami bengkak fisiologis ya. Oke, maka dari itu pada pasien varicose vein, insufisiensi vena, maka fisioterapis perlu menanyakan riwayat kehamilan. Maksudnya, apakah pasien pada saat hamil itu pasien mengeluhkan bengkak pada tungkai bawahnya. Berapa kali pasien hamil, seberapa parah bengkak yang dialami pada saat kehamilan tersebut. Ya, ini perlu ditelusuri. Yang kedua, penggunaan kontrasepsi secara oral ya, pil KB misalkan apakah pasien mengkonsumsi pil KB. Kemudian obesitas, apakah pasien obesitas kita tinggal mengukur indeks massa tubuh membandingkan antara eh, berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Kalau kategori obesitas, maka resiko terjadinya varises, varicose vein, insufisiensi vena kronis itu semakin besar. Terutama adalah seseorang pasien yang memiliki central obesity. Central obesity itu eh, kira-kira bentuknya tipe ini loh, apa namanya? Apple, tipe apel. Ya, tipe apel itu badannya bulat, perutnya membesar gitu ya, perutnya besar, lingkar pinggangnya besar. Ya. Kemudian kita perlu menanyakan bagaimana mobilitas saat kerja. Apakah pasien dari pagi sampai sore dia hanya duduk di depan meja komputer, ataukah pasiennya sesekali setiap 2 jam sekali pasiennya berdiri berjalan-jalan, ya, entah berjalan ke toilet, entah berjalan ke mana gitu ya, untuk mengaktifkan pumping actionnya. Kemudian seberapa besar ketinggian tempat duduk, ya. Kita tahu bahwasanya posisi tungkai yang menggantung itu akan menyebabkan reflux, ya, reflux. Jadi alirannya itu membalik, itu namanya reflux, ya. Semakin eh, pasien cenderung duduk, lututnya ditekuk, kemudian tungkai bawahnya menggantung, maka akan mudah reflux. Yang ketiga adalah herediter. Apakah di keluarga pasien, ya, bahwasanya insufisiensi vena kronis ini penyakit herediter, jadi ya diturunkan lah. Ya, sehingga itulah perlunya sebelum saudara PDKT ke cewek gebetan, saudara perlu berkunjung ke rumahnya terlebih dahulu, ya, dan cek apakah ibunya memiliki varises, apakah bapaknya memiliki varises. Kalau ketemu di acara keluarga besar, arisan, halal bihalal, ya kan? Nah, apakah simbahnya punya varises? Apakah eh, bude, tante
punya varises, keponakannya juga punya varises. Kalau itu ada semuanya, yang alamat pasti cewek saudara itu pasti juga akan memiliki varises. Tinggal tunggu waktunya nanti pada saat hamil kan gitu. Kemudian yang keempat adalah trauma pada ekstremitas. Trauma ini lebih banyak didominasi karena faktor pembedahan. Mungkin pasien pos operasi bedah ortopedi karena fraktur pada tungkai bawah atau pada anggota gerak bawah. Nah, apa saja gejala insufisiensi vena kronis? Yang pertama adalah hiperpigmentasi. Pada tungkai bawah nampak warna kebiru-biruan subkutanius ya, subkutaneusnya itu nampak kebiru-biruan. Ya, ini bukan sianosis ya, berbeda. Sianosis itu masalah pada arteri. Tetapi hiperpigmentasi di sini adalah warna kebiru-biruan pada vena, terutama adalah vena superficial. Kalau kondisi hiperpigmentasi ini bertambah parah, maka akan berwarna kecoklatan. Ya, ini contohnya adalah stasis dermatitis. Ya, radang pada kulit akibat dari stasis vena. Stasis vena itu ya varises itu ya. Ya. Ini akan ditangani di integumen. Jadi Pak Yoga tidak akan membahas penanganan stasis dermatitis. Kemudian nyeri ya, bahkan saudara lihat di gambar ini sudah nampak lekuk-lekuk stasis vena atau varises ya. Pasien akan mengeluh nyeri sepanjang hari atau nyeri ketika ekstremitasnya itu ditekuk. Kemudian pasien mengeluh sering kram ya, meskipun kejadian kram ini kita harus membedakan antara kram akibat insufisiensi vena kronis dengan kram yang disebabkan karena rendahnya kadar kalium dan kadar potasium di dalam tubuh pasien. Kalau kaliumnya yang rendah, maka eh, biasanya kalau dirawat inap, dokter akan meresepkan infus kalium, ya kan gitu. Kalau pasiennya rawat jalan atau pasien umum di masyarakat sering menderita kram, biasanya yang paling sering ya direkomendasikan untuk mengkonsumsi pisang Ambon. Karena itu tinggi kandungan kalium dan potasium. Tetapi ketika pasiennya menderita gagal ginjal atau kreatininnya tinggi, berdasarkan hasil laboratoriumnya kreatinin tinggi, maka konsumsi kalium dan potasium justru akan memperparah penyakit gagal ginjal pasien. Terus gejala yang kelima adalah edema kronis. Ya, ciri khas edema pada insufisiensi vena adalah non-pitting udem. Meskipun kronis, tetapi penampaknya adalah non-pitting udem. Ciri khasnya bengkaknya itu adalah secara global, umum. Semuanya membengkak, ya. Semuanya membengkak. Itu ciri khasnya eh, insufisiensi vena kronis. Dan yang paling parah adalah sampai pada venous ulcer atau ulcus venosus, yaitu luka borok ya karena gangguan aliran vena. Wis. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana manajemen interdisiplin pada
insufisiensi vena, ya. Yang pertama, kita telusuri terlebih dahulu apakah pasien ini memiliki penyakit penyerta yang kompleks, yang multiple, ya, penyakit penyerta yang multiple. Mungkin dia juga punya pasca operasi koronari arteri bypass, mungkin pasiennya juga menderita hipertensi, mungkin pasiennya juga menderita varises, juga pasiennya menderita glukoma, itu ya. Wah, banyak sekali ya. Karena multiple, mungkin pasiennya punya penyakit penyerta yang multiple, yang cukup banyak. Kalau iya, apakah pasiennya itu kondisi klinisnya itu bisa optimal? Nah, kalau bisa optimal, maka kita telusuri bagaimana riwayat eh, pasien menderita penyakit vena. Kita periksa untuk arterinya terlebih dahulu. Loh, kita ceritanya vena. Tetapi kita perlu memeriksa arteri. Apa yang kita periksa? Yaitu ABPI, Ankle Brachial Pressure Index. Kalau nilai perbandingan antara tekanan sistolik ankle dibandingkan dengan tekanan sistolik brachial, nilainya kurang dari 0,9, maka pasien kita rujuk ke bedah vaskuler. Kita rujuk ke dokter bedah vaskuler untuk dilakukan revaskularisasi. Ya, tetapi kalau nilai ankle brachial pressure index, saudara tinggal mengukur tekanan darah sistolik ankle dan tekanan darah sistolik brachial, itu kalau nilainya lebih dari 0,9, maka fisioterapis bisa memberikan multi-layer compression. Multi-layer compression sudah kita bahas di compression bandaging. Kita kenal juga dengan multi-layer compression bandaging. Ya, kita sudah praktekkan, sudah mendapatkan teorinya. Kemudian, kalau pasiennya memiliki ulkus venosus, maka perlu dilakukan debridement. Maka ini tugasnya perawat. Atau malah memberikan dressing, ya, untuk eksudat, untuk mengeluarkan nanah dan sebagainya. Terus, kalau ulkusnya menutup lebih dari 40%, jadi ulkus saudara sudah tahu cara mengukur ulkus ya. Mengukur ulkus itu dengan menggunakan benang atau tali, ya, diputarkan, kemudian kelilingnya itu berapa sentimeter itu ya. Mungkin besok kita akan mempraktekkan. Moga-moga Pak Yoga ingat untuk mempraktekkan. Kalau Pak Yoga nggak ingat ya mungkin besok setelah Lebaran tolong diingatkan untuk kita mempraktekkan bagaimana cara mengukur ulkus ya. Kalau dalam waktu 4 minggu ulkus menutup 40%, maka compression bandagingnya dilanjutkan. Ya. Tetapi kalau dalam waktu 4 minggu ulkusnya itu tidak menutup 40%, maka rujuk ke laboratorium untuk dilakukan biopsi. Mungkin ada keganasan, mungkin ada vaskulitis, atau mungkin ada etiologi penyakit yang lain. Kita rujuk ke dokter bedah, ya, mungkin ke dokter bedah kulit atau ke dokter bedah vaskuler, tergantung dari kebutuhannya. Kalau dalam waktu 4 minggu, ya, ulsernya ini hanya menutup 10 cm atau berulang terus-menerus, mungkin pasien perlu diberikan skin graft. Ini berarti kita rujuk ke dokter integumen, bedah.
kulit atau bedah plastik. Nah, terus bisa juga pasien itu dilakukan pemeriksaan duplex, venous duplex atau reflux ya. Kalau nilainya baik, maka kompresi bandaging bisa dilanjutkan ya. Sehingga nanti harapannya ulkusnya sembuh. Ketika ulkusnya sembuh, ingat pasien insufisiensi vena kronis sekali terkena akan terjangkit selamanya seumur hidupnya, maka tindakan fisioterapi juga tindakan lifelong, tindakan sepanjang hidup. Apa tindakannya? Fisioterapis memberikan compression stocking. Kemudian kalau ada ulkus, ada dermatitis, maka fisioterapis memberikan tindakan skincare, perawatan kulit, ya. Jadi jangan berpikir yang namanya skincare itu untuk wajah saja, ya. Untuk tungkai juga perlu pada pasien yang mengalami hiperpigmentasi, mengalami dermatitis, bahkan mengalami ulkus venosus. Pasien harus kontrol setiap 6 bulan sekali. Oke, ini kurang lebih ini ya hampir sama ya algoritmanya. Nah, kemudian bagaimana klasifikasi? Klasifikasi insufisiensi vena kronis berdasarkan CHEP system. CHEP system itu apa? Yaitu clinical, etiologik, anatomik, dan patofisiologik. Ketika secara klinis tidak ada tanda vena, itu berarti nilainya 0, nilainya 1 jikalau ada telangiektasis atau reticular vein. Ya, jadi sudah nampak warna kebiru-biruan itu loh. Itu namanya telangiektasis. Kemudian kalau C2 berarti sudah nampak varises, C3 nampak edema, bengkak, C4 nampak pigmentasi atau eksim pada kulit, C4b terjadi lipodermatosklerosis atau atrofi blanke, C5 ulcer venus, dan C6 ada aktif ulcer venus. Kemudian yang etiologik, kalau C adalah kongenital berarti bawaan dari lahir. Kalau EP adalah eh, varises atau insufisiensi vena primer. Kalau ES adalah sekunder, sekunder itu berarti ada riwayat trombosis sebelumnya, ada riwayat pembedahan, ada riwayat trauma. Sekalipun hanya ya bengkak karena tackling pada saat main futsal atau kesleo. Sedangkan EN jikalau tidak jelas. Secara anatomis, AS itu adalah superficial, AP perforator, AD adalah deep vein, dan AN jikalau tidak bisa teridentifikasi di mana lokasinya. Apakah di superficial, di perforator, atau ada di dalam. Kemudian secara patofisiologinya, PR itu jikalau terjadi reflux. PO jika terjadi patofisiologinya itu disebabkan karena obstruksi. PRO berarti patofisiologinya itu adalah reflux dan obstruction, tetapi kalau PN adalah nggak jelas gimana patofisiologinya. Ya.
Kemudian skor keparahan. Nah, skor keparahan di sini ada kualifikasinya, mulai dari apakah pasien mengeluh adanya rasa tidak nyaman, nyeri, panas, kemudian kaki terasa berat sampai mudah lelah pada kakinya. Jika no, maka tidak ada mild 1, moderate angka 2, dan severe angka 3. Terus varicose vein, vena varisesnya, ya, nanti ada kriterianya. Kemudian edema pada vena, ada kriterianya. Pigmentasi, ya, inflamasi, indurasi pada kulit, ya, apakah kulitnya itu masih fleksibel atau sudah kaku, sudah terjadi fibrosis, gitu ya. Kemudian jumlah ulcer pada vena, berapa jumlahnya? Durasi ulkusnya. Ulkusnya itu sejak kapan? Gitu kan. Terus ukurannya, diameter kurang dari 2 sampai 6 atau kalau lebih dari 6. Terus apakah pasien menggunakan terapi kompresi? Ya, tidak ada, ataukah menggunakan intermittent yang sudah kita praktekkan itu ya, intermittent pneumatic pressure therapy. Kemudian kompresinya apakah sepanjang hari ataukah setiap hari. Oke, nah apa terapinya bagi fisioterapi, tindakan pada insufisiensi vena kronis. Kalau gejalanya ringan, ya, maka cukup menggunakan terapi konservatif yaitu elevasi, ya. Posisikan tungkai atas posisikan tungkai bawah di atas, dielevasikan, ya, dibandingkan dengan posisi tubuh. Tapi ingat, kepala juga posisinya harus lebih di atas ya, kepalanya. Nah, terapi konservatif ini tujuannya untuk mengembalikan fungsi fisiologis dari sistem vena. Terapi konservatif metodenya bisa berupa elevation, ya, yang saudara mungkin masih ingat metode penanganan bengkak, ada Riche, ada Police, ada Peace, ya, intinya ya elevasi gitu saja ya. Ada farmakoterapi, ada program latihan terstruktur, dan ada compression. Nah, khusus untuk yang compression ini bisa menggunakan kompleks dekongestif fisioterapi CDT. Pak Yoga mengajarkan CDT itu terdiri dari MLD, kemudian compression bandaging, exercise, dan skincare. Dalam jangka panjang, maka bisa diberikan exercise, compression garment atau stocking, dan skincare jangka panjangnya. Atau bisa diberikan intermittent pneumatic compression therapy dengan menggunakan alat apa ya, kemarin saudara praktek dengan limpastim ya. Kemudian bisa menggunakan compression stocking. Terus latihan pasien juga bisa dengan menggunakan kinesio tapping ya. Tekniknya adalah teknik decompression untuk mengurangi bengkak. Ya, meskipun di tapping itu ada bisa menggunakan dua, teknik kompresi dan teknik dekompresi. Oke, kemudian latihan. Nah, latihan untuk pasien exercise ini adalah diperuntukkan exercise untuk mengontrol berat badan. Syukur-syukur weight loss. Latihan yang diperuntukkan dengan tujuan penurunan berat badan. Ya. Yang kedua adalah latihan
optimal pada otot-otot tungkai serta perawatan anggota gerak bawah. Nah, entah itu fleksibilitas otot-otot tungkai bawah maupun penguatan otot-otot tungkai bawah. Kalau perlu diberikan supple. Supple itu beban tambahan pada ankle ya untuk meningkatkan beban kontraksi otot-otot tungkai bawah. Oke. Nah, bagaimana pelaksanaan CDT, kompleks dekongestif terapinya? Fase 1 yaitu fase dekongestif. Nah, fase dekongestif ini terdiri dari manual lymphatic drainage, compression bandaging, exercise, ya. Exercise-nya bisa saat diberikan compression bandaging atau exercise-nya tanpa bandaging. Yang membedakan adalah kita menggunakan bandage yang tipe elastik atau bandage tipe inelastik. Ya, kita harus mengetahuinya. Ya, terus ada skincare dan wound care. Fase 2 dari CDT adalah fase maintenance. Apa saja fase maintenance? Yaitu MLD, ya, kemudian skincare, exercise, dan compression garment. Nah, inilah yang membedakan antara fase 1 CDT dengan fase 2 maintenance. Kalau fase 1, fase dekongestif itu penggunaan compression bandage, sedangkan eh, exercise-nya ini bersamaan dengan pembenditan, sedangkan fase maintenance itu kompresinya dengan menggunakan garment atau stocking dan exercise-nya tanpa tanpa bandage atau tanpa stocking, tanpa garment. Yaitu yang membedakannya antara fase 1 dan fase 2. Oke, nah ini mungkin gambarannya MLD. Oh, MLD sudah ya? Wah, malah iklan. Banyak sekali iklannya ini. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ini adalah MLD pada area tungkai. Nah, mungkin nanti saudara bisa lihat sendiri saja ya. Oke, kita stop saja. Nanti sebenarnya kita nanti akan praktek MLD pada tungkai. Tinggal tunggu waktunya. Mungkin habis Lebaran saja ya. Ya. Oke, teknik MLD. Nah, yang kita praktekkan selama ini adalah teknik Foldy. Meskipun ada teknik MLD yang lain, ada Folder, ini yang di Indonesia ini terbatas. Kemudian ada teknik Casely Smith dan ada teknik Leduc. Kemudian apa lagi ya? Compressionnya di fase 1 itu penggunaan compression bandaging itu 23 jam per hari. Jadi hampir hampir sepanjang hari ya. Tekanannya di kisaran 30 sampai 40. Tipenya adalah 4 layer. Nah, 4 layer itu berarti 4 lapis. Ya, 4 lapis. Tujuannya menciptakan gradien tekanan untuk memperbaiki venous return dan mengurangi edema, sedangkan di fase 2 adalah penggunaan compression stocking. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan dari saudara sekalian? Saya persilahkan. Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada atau mungkin belum kepikiran, nanti silahkan pertanyaan bisa ditulis terlebih dahulu. Nanti kita bisa diskusikan di pertemuan yang akan datang setelah Lebaran. Gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom meeting saya tutup.